Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas 5 saham farmasi dengan fundamental cemerlang dan bisa menjadi referensi bagi yang ingin koleksi saham-saham farmasi. Tentunya harus riset mandiri dan sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Untuk kamu yang mau ikut private mentoring investasi saham langsung bersama Kanala, bisa klik link di deskripsi ya. Dan sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu. Bagi kamu yang ingin belajar saham langsung bersama Kanala ID, bisa ikuti webinar ini. Webinar belajar analisis fundamental saham akan kembali kita adakan pada Sabtu 30 Oktober 2021. Benefit yang akan didapat oleh peserta antara lain akan mendapatkan rekaman sesi webinar, bisa konsultasi saham langsung bersama Kanala, dan juga akan mendapatkan materi webinarnya. Untuk pendaftaran bisa klik langsung link yang ada di deskripsi atau WhatsApp ke nomor Kanala ID. Sampai jumpa di webinarnya. Mengapa kita mengoleksi saham farmasi? Sebenarnya setiap investor punya pilihan sektornya masing-masing. Nah, Kanala termasuk tipe investor yang cukup tertarik dengan sektor-sektor seperti farmasi ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat, seperti layaknya saham consumer lain, saham farmasi ini biasanya punya kinerja yang terus bertumbuh untuk perusahaan-perusahaannya. Selain itu, kita memang juga suka sektor ini karena dia sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan akan terus bertumbuh seiring pertumbuhan populasi. Dan kita tahu bahwa Indonesia ini market yang sangat besar dan tentu itu menjadi potensi bisnis yang sangat menarik. Langsung saja ini list lengkapnya. Yang pertama ada saham KLBF dan saham Kalbe Farma ini satu lotnya bisa dibeli dengan harga sekitar 138 ribuan ketika video ini dibuat. Nah, Kalbe ini salah satu perusahaan yang bergerak di bidang consumer dan juga di bidang healthcare tentunya. Karena mereka memproduksi produk-produk yang sangat berkaitan dengan bidang kesehatan. Ini gambaran komposisi pemegang saham Kalbe. Walaupun beberapa tahun terakhir itu sahamnya sideways, namun menurut kita ini masih cukup menarik, terutama kalau lihat kinerja fundamentalnya. Ini adalah segmen-segmen yang menyumbangkan pendapatan bagi si Kalbe Farma ini, mulai dari ada obat resep, kemudian juga ada yang lain juga, dan teman-teman bisa cek di sana. Ini gambaran kinerjanya dalam 10 tahun terakhir. Kalau kita lihat revenue Kalbe itu masih terus tumbuh dan juga net profitnya masih terus tumbuh sampai dengan tahun buku 2020. Jadi kalau lihat dari track record 10 tahun terakhir, bahkan ketika dihantam pandemi pun, si Kalbe ini tetap bisa meningkatkan kinerjanya. Dan secara net profit margin dia juga cukup lumayan karena selalu bisa konsisten di atas 10%. Bahkan terbaru di semester 1 2021 itu net profit marginnya diperkirakan sekitar 12,1%. Jadi cukup lumayan sebenarnya. Ini untuk gambaran earning per share dari Kalbe ini masih terus naik sampai tahun buku 2020, dan kalau kita lihat dari segi payout ratio dividen pun juga cukup lumayan atau ideal ya, karena sekitar 50%-an di sana. Dan mereka juga selalu rutin bagi dividen, bahkan ada dividen interimnya juga. Ini gambaran valuasinya, price earning ratio-nya sekitar 21 kali ketika video ini dibuat, dan untuk PBV-nya sekitar 3,6 kali. Tentunya kalau misalkan ada koreksi di pasar saham dan bisa beli saham ini di valuasi yang jauh lebih murah, itu akan sangat menarik. Berikutnya ada saham Sido muncul dan satu lotnya bisa dibeli dengan harga sekitar 79 ribuan ketika video ini dibuat. Nah, saham Sido ini sudah sangat sering kita review di channel Kanala ID, dan bagi yang belum tahu, Sido muncul ini adalah produsen dari merek-merek seperti Tolak Angin, Kuku Bima Energy, dan mereka punya produk-produk di bidang jamu herbal dan juga farmasi. Ini gambaran kinerjanya sampai tahun buku 2020 kemarin itu Sido selalu mencatatkan kinerja gemilang setiap tahunnya. Dengan tingkat utang yang sangat kecil, profit margin yang tinggi, menjadikan saham ini saham idola ya mungkin bagi sebagian investor. Dan ini termasuk salah satu saham yang Kanal andalkan dan ada di dalam portofolio Kanal ID. Reviewnya pernah kita bahas di 2 video tadi, linknya ada di deskripsi ya. Yang ketiga ada saham TSPC, Tempo Scan Pacific. Ini salah satu saham consumer dan juga punya produk-produk yang berkaitan dengan bidang farmasi. Satu lotnya bisa dibeli dengan harga sekitar 143 ribuan ketika video ini dibuat. Ini salah satu atau beberapa contoh merek-merek di bidang healthcare dari TSPC ini, dan mereka juga punya divisi-divisi lain. Teman-teman bisa cek langsung di websitenya. Ini gambaran komposisi pemegang sahamnya. Nah, sama seperti emiten-emiten consumer lain, sebenarnya revenue dari TSPC itu tuh masih terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Terbaru di 2020 itu masih cukup tinggi revenue-nya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan secara ekuitas mereka juga konsisten naik terus dari tahun ke tahun, jadi ada pertumbuhan bisnis di sana. Ini gambaran net profit marginnya, walaupun profit marginnya tidak setinggi Kalbe ataupun Sido muncul tadi, tapi ini tetap layak untuk diperhitungkan dan menjadi salah satu referensi saham-saham yang sangat menarik di sektor farmasi tentunya. Teman-teman bisa cek juga dari segi ROE ataupun ROA-nya.
Ini gambaran earning per share, dan mereka juga rutin bagi dividen setiap tahun, jadi ada dividen yang bisa diharapkan oleh investor ketika koleksi saham TSPC ini. Dan tentu juga kita harus lihat dari segi valuasi. Untuk valuasi saham TSPC itu pricing ratio-nya ternyata hanya sekitar 7,8 kali, jadi termasuk saham consumer yang murah ya sebenarnya untuk TSPC ini. Ditambah lagi yield dividennya yang bahkan bisa mencapai 4,2%, satu potensi yang menurut kita cukup menarik, bahkan bisa dibilang saham undervalue sebenarnya. Yang keempat ada saham DVLA Daria Varia Laboratoria. Satu lotnya bisa dibeli dengan harga sekitar 243 ribuan ketika video ini dibuat. Nah, saham DVLA ini sudah beberapa kali juga kita review di channel Kanal ID karena kita suka dengan saham ini, dan juga kalau dilihat dari segi profit margin cukup lumayan, kemudian juga balance sheet-nya juga bagus kalau kita lihat di sana, dan revenue juga masih terus bertumbuh. Jadi ini satu perusahaan yang bertumbuh juga. Ini gambaran earning per share-nya. Kalau diperhatikan memang 2020 profitnya turun dibandingkan tahun sebelumnya. Namun kalau lihat di semester 1 2021 itu sudah ada perbaikan kinerja di 2 kuartal awal di 2021. Untuk valuasi dia juga pricing ratio-nya sekitar 10 kali. Masih cukup murah sebenarnya untuk saham consumer, dan yield-nya juga lumayan, bisa 4,5% lebih. Yang kelima ada saham dengan kode saham MERK atau MERK. Ini adalah salah satu saham yang satu lotnya bisa dibeli dengan harga sekitar 300 ribuan ketika video ini dibuat. Mungkin ini jarang sekali atau bahkan belum pernah kita review di Kanal ID, tapi untuk video kali ini kita masukkan saham MERK ini. Ini adalah perusahaan di bidang sains dan teknologi, yang mana mereka juga bergerak di bidang healthcare. Ini beberapa contoh produk biofarma dari MERK ini. Nah, ini gambaran kinerjanya. Kalau dilihat itu memang revenue-nya 2019-2020 itu turun kalau dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, tapi itu juga tidak terlepas dari adanya divestasi bisnis mereka yang dilakukan di tahun buku 2018. Dan ini kita bisa lihat kinerjanya. Walaupun demikian, ini tetap saham farmasi yang menurut kita cukup menarik ya di antara sekian banyak pilihan lainnya. Nah, ini net profit margin-nya juga lumayan tinggi karena selalu bisa konsisten di atas 10% dari tahun ke tahun. Tentunya itu bisa menjadi satu nilai plus bagi saham ini. Lebih detail tentu teman-teman harus cek langsung kinerjanya terbaru di laporan keuangannya. Ini gambaran earning per share-nya, dan mereka juga punya track record pembayaran dividen yang panjang dan juga dividennya cukup menarik. Namun perlu diingat, itu mereka pernah lakukan stock split di tahun buku 2015, jadi harus disesuaikan juga ya. Valuasinya PER-nya hanya sekitar 9 kali dengan yield dividen bisa lebih dari 3,7%, cukup lumayan sebenarnya. Dan dari segi debt to equity ratio cukup rendah, kemudian juga return on equity-nya lumayan tinggi. Nah, apakah kamu tertarik? Silakan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe ya.